keuntungan instan sebesar 500.000. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pocah Cuan. Jadi ini ada pertanyaan yang cukup menarik nih yang masuk ke saya. Ini lewat WA ya, by WA. Jadi ada teman kita yang tanya, Mas, kalau jualan di Shopee, ngambilnya dari Shopee itu apakah masih menguntungkan? Atau lebih baik kita pakai sistem affiliate ataupun juga dropship, ataupun yang bagaimana yang paling enak gitu ya. Saya sendiri sebenarnya meskipun ada produk ya, ada beberapa produk sendiri, tapi memang beberapa produk yang saya jual itu juga tetap ngambil dari Shopee, teman-teman. Ini ada tampilan ya. Ini nanti akan saya tampilkan di sini. Kenapa saya ngambil di Shopee dan menurut saya masih cukup menguntungkan kok. Terutama kalau kita ngambil di tanggal-tanggal promo ya. Ini di tanggal promo saya dapat potongan itu 10% sampai dengan 500.000. Vouchernya gede. Jadi sekali order tanpa menghitung keuntungan, kita sebenarnya sudah dapat tambahan bonus ya, istilahnya instan keuntungan instan sebesar 500.000. Nah ini luar biasa sebenarnya. Kalau kita bisa memanfaatkan tanggal-tanggal promo, terutama bagi teman-teman yang memang masih ngambil produk dari Shopee juga. Dan gini, seringkali teman-teman itu takut dengan sendirinya kalau produk kita harganya lebih mahal. Misal saya ngambil dari supplier 100.000, terus saya jual 120. Apakah laku? Pada kenyataannya selama saya jualan nih ya, dari 2018 sampai dengan sekarang, meskipun harga kita ada perbedaan 10%, 20%, itu masih tetap laku, teman-teman. Jadi teman-teman bisa mensiasati dengan berbagai cara sebenarnya. Yang pertama, kalau memang teman-teman ngambil dari Shopee juga, maka teman-teman harus memberikan pelayanan lebih. Pelayanan lebih itu seperti apa? Yang pasti Shopee Video udah wajib, lalu ada yang namanya juga Shopee Live. Kenapa? Karena di Shopee Live dan juga Shopee Video itu nantinya akan memberikan gratis ongkir yang cukup lumayan dan juga cashback yang cukup lumayan, teman-teman. Dan yang pasti juga tidak semua orang ataupun juga buyer end user itu tahu di mana produk yang paling murah dan itu original. Nah, kita sebagai pedagang tentunya udah tahu ya. Oh, ngambil di sini barangnya bagus, di sini barangnya kurang bagus, di sini murah tapi ternyata nggak ori. Ini teman-teman pasti udah tahu. Kalau untuk trik mencari supplier, pasti teman-teman punya cara sendiri-sendiri. Nanti akan saya buatkan video lain. Tapi untuk kesempatan kali ini kita mau bahasnya itu fokusnya ke jualan di Shopee. Kita ambil produk dari Shopee juga, ternyata sebenarnya masih sangat-sangat terbuka peluangnya. Terutama kalau teman-teman ngambil dari promo, itu sudah keuntungan instan ya, yang bisa teman-teman berikan ataupun juga dapatkan dari produk yang teman-teman jual, meskipun belum laku pada waktu itu, teman-teman. Oke. Selain memberikan Shopee Live dan juga Shopee Video, maka teman-teman di pelayanannya harus bagus ya, teman-teman ya. Namanya juga kita jualan produk itu kan saingan kita tuh bukan teman ataupun juga tetangga kita, bukan orang yang berada di dekat kita, tapi semua pedagang di Shopee ini adalah saingan kita, termasuk teman-teman sendiri juga saingan saya kalau udah jualan di Shopee. Tapi ya udah, rezeki udah ada yang ngatur, yang penting kita memberikan pelayanan yang terbaik. Yang pasti kalau ada orang tanya, langsung dijawab, teman-teman. Teman-teman kalau memang bingung nih, ternyata saya jelek untuk apa ya istilahnya ya, pembalasan chatnya itu kurang bagus, maka teman-teman mungkin perlu tambahan aplikasi pihak ketiga. Karena kalau teman-teman punya hanya satu toko mungkin masih gampang ya, tapi kalau udah punya 2, 3, 4 ataupun juga puluhan toko, tentu teman-teman akan membutuhkan aplikasi pihak ketiga. Untuk aplikasinya teman-teman bisa cari sendiri. Yang penting semua chat itu bisa ngumpul dalam satu platform ya, dalam satu HP gini. Ataupun juga satu HP ataupun juga satu komputer, terserah teman-teman mau pakai apa. Yang penting chatting itu sangat berpengaruh, teman-teman. Jadi saya punya pengalaman juga nih, ada calon buyer yang chat di jam 9 pagi. Pada waktu itu karena memang lagi promo, saya balasnya di jam 12. Itu mohon maaf, dia nggak jadi order, teman-teman. Itu karena memang kesalahan kita dalam menghandling chatting yang sebenarnya memang nggak semua orang akan beli ya setelah chat ya. Tapi dengan memberikan pelayanan chat yang bagus, memberikan respon yang bagus, itu akan membuat calon buyer kita merasa ini toko ini benar-benar serius. Toko ini benar-benar memberikan pelayanan yang bagus. Oke, itu selain Shopee Video, Shopee Live, juga chattingannya, dan juga selanjutnya ada apa ya istilahnya, kecepatan dalam proses. Kalau memang teman-teman nggak mampu nih
Misal dalam masa promo 77 kemarin nggak mampu, teman-teman jangan bilang hari ini dikirim. Mohon maaf, kalau teman-teman bilang hari ini dikirim, teman-teman keluarkan resi, dan ternyata pada hari itu teman-teman nggak bisa memenuhi ekspektasi dari buyer kita, maka selanjutnya si calon buyer ini akan mencari toko lain, teman-teman. Ini adalah kelemahan kita ya. Kalau kita memang nggak mampu, biasanya saya akan bilang untuk masa promo mungkin akan butuh 2 kali 24 jam ataupun juga 3 kali 24 jam. Tergantung dari kemampuan tim teman-teman. Lebih baik jujur di awal ya, kita menyampaikan apa kemampuan kita daripada kita sok mampu tapi pada kenyataannya malah mengecewakan buyer. Dengan cara seperti itu kita bisa menyarankan, mungkin buyer kita disarankan atau mungkin ordernya sebelum promo aja kak, biar kita bisa handling dengan lebih cepat. Karena kalau masa promo kita memang lagi overload. Kita bilang aja, kita bilang itu masuk ke dalam chattingan juga, masuk juga dalam ke apa ya istilahnya ya, kecepatan pengiriman kita. Dan kalau kita memang misal nih hari Minggu ataupun juga hari libur kita nggak aktif, kita harus memberikan info yang jelas ya. Karena suka tidak suka ya, di Indonesia ini masih banyak orang yang menganggap kalau kita itu misal order di hari apapun itu akan dikirim saat itu juga. Order di jam malam, di jam 9 malam dikirim saat itu juga. Dan itu masih banyak sekali yang berpikiran seperti itu. Pengennya saya order jam 8 malam, jam 9 malam, besok pagi barang udah di rumah kita. Padahal itu bisa kalau bayarnya pakai instan. Permasalahannya adalah dia pakai reguler. Bahkan ada yang pakai hemat nih. Mohon maaf nih, kalau hemat dan juga reguler, kita sebagai seller harus memberikan edukasi yang lebih jelas ya. Misal nih untuk reguler ini perkiraannya sekian hari. Untuk paket yang hemat sekian hari. Kalau mau cepat ya pakai instan. Ataupun juga datang ke toko kalau memang teman-teman ada toko offline yang bisa didatangi. Itu ya teman-teman ya. Dan seringkali yang bisa membuat pelayanan kita jadi lebih bagus adalah kadang kita perlu memberikan bonus nih teman-teman. Bonusnya sendiri nggak perlu teman-teman memberikan produk khusus ya. Misal nih ada produk yang kita cek nih expired date-nya ternyata tinggal 1 bulan. Jangan dijual teman-teman. Kalau teman-teman jual produk yang expired date-nya 1 bulan, mungkin bolehlah teman-teman kasih expired hanya 1 bulan, harga 20% ataupun juga 30%, 50%. Yang penting jadi uang. Tapi ada keuntungan juga kalau kita memberikan itu sebagai bonus kepada customer kita. Tapi tetap harus dalam koridor ya. Dalam koridornya bilang, ini saya kasih bonus, expired date-nya hanya 1 bulan, silahkan dimanfaatkan. Itu nanti akan memberikan efek kepada buyer-buyer kita. Oh, toko ini sangat menghargai aku nih. Besok aku kalau mau ada orderan lagi, ada kebutuhan lagi, aku akan beli lagi di toko ini. Dan ini akan meningkatkan yang namanya buyback ya daripada buyer-buyer kita. Oke teman-teman ya, untuk hari ini itu dulu aja. Jadi untuk mensiasati apa ya istilahnya perbedaan harga, sebenarnya kita bisa meningkatkan kualitas kita, meningkatkan pelayanan kita. Kalau kita terus-terusan perang harga, nantinya yang diuntungkan adalah Shopee-nya sendiri. Karena saya pernah kapan hari sharing sama teman, dia ngambil keuntungan tuh hanya 1% loh. Bayangin keuntungan 1%, memang dari segi transaksi itu banyak banget. Mungkin bisa sampai 100 juta, 200 juta, 300 juta 1 bulan. 1%, bayangin. Kalau dia untung 1%, Shopee artinya ada keuntungan sekitar 10%. Ya kita hanya dapat 1%, Shopee yang menyediakan jasanya 9% dong dari situ. Sayang sebenarnya kalau kita terus perang harga seperti ini ya. Ada baiknya kita mulai memikirkan bagaimana memberikan nilai lebih kepada toko kita agar buyer ini merasa enakan beli di sini seperti kita ketahui ataupun juga mungkin punya pengalaman ya. Kalau di tempatnya teman-teman, mungkin di kotanya teman-teman, saya kalau biasa beli ATK nih buat anak-anak sekolah itu di toko A, itu pelayanannya enak, tokonya lengkap, ASEAN, pokoknya bersih, enak. Padahal di toko B lebih murah, tapi mungkin etalasenya berantakan ataupun juga pelayanannya kurang lama dan lain sebagainya. Itu akan menjadi nilai lebih bagi toko teman-teman. Oke, sharing hari ini itu dulu ya. Semoga manfaat dan jangan takut dengan yang namanya perang harga ya teman-teman ya. Karena perang harga akan selalu ada dan kalau kita ngikuti, yang pasti kita nantinya akan nggak berani jualan lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.